Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadam Muhammad dengan NIM 20042202, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang paradigma administrasi pembangunan, yang mana dosen mata kuliahnya yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SPMAD. Baik, langsung saja pada topik materinya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan paradigma administrasi pembangunan. Terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang seseorang individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi cara berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku ataupun aktif. Dalam administrasi pembangunan dikenal 3 macam paradigma, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada paradigma strukturalis. Paradigma strukturalis memiliki fokus utamanya ialah politik dan ekonomi. Paradigma strukturalis memungkinkan negara-negara berkembang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri, manufaktur, dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Paradigma struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa konsep-konsep harga, alokasi sumber daya, dan metode-metode ekonomi untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi suatu negara. Dalam paradigma struktural ini mempunyai 2 model, yaitu yang pertama itu ada model pembangunan Lewis. Dalam model pembangunan Lewis, perekonomian dianggap terdiri dari 2 sektor. Yang pertama itu sektor tradisional. Sektor tradisional yaitu memiliki ciri di pedesaan, subsistem, kelebihan tenaga kerja, dan produktivitas marginalnya. Dan yang kedua itu sektor modern. Sektor modern memiliki ciri-ciri perkotaan industri, produktivitasnya tinggi, sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di sektor modern, yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan di sektor modern. Dan yang kedua yaitu ada model perubahan struktur dan pola pembangunan Hollis sendiri. Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi perlu tetapi tidak harus cukup atau necessary but not sufficient condition untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Model ini dikembangkan oleh Hollis sendiri yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang-barang pertanian ke produksi barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat. Selanjutnya, paradigma yang kedua itu paradigma humanis. Paradigma humanis adalah suatu kebutuhan pembangunan yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan yang bermuara pada pendekatan humanis adalah suatu proses pembangunan yang memberikan perhatian terhadap persoalan etika dan moralitas sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Artinya, sebagai landasan pembangunan dalam melaksanakannya ada etika yang harus diperhatikan. Sedangkan sebagai tujuan pembangunan, etika pembangunan tersebut harus menjadi arah dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka akan tercapainya perpaduan antara tatanan negara yang demokratis dengan sikap dan perilaku masyarakat yang manusiawi. Paradigma humanis ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini disebut dengan sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Tokoh-tokoh yang penting dalam paradigma ini antara lain adalah Arthur Holmes, Abraham Maslow, Carl Ransom Rogers, Aldous Huxley, David Mills, dan Stanley Stead.
Menurut Magnus Suseno, paradigma pembangunan humanis memiliki 3 prinsip etis, yaitu yang pertama itu pembangunan harus menghormati hak-hak asasi manusia, yang kedua itu harus demokratis, dan yang ketiga itu prioritasnya harus menciptakan taraf minimum keadilan sosial. Selanjutnya itu paradigma empowering. Paradigma empowering yaitu dimaknai dengan pemberdayaan masyarakat yang dimaknai sebagai upaya yang sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan atau daya dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Munculnya pendekatan pemberdayaan dalam teori pembangunan modern merupakan akibat dari gagalnya pembangunan ala barat yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada sektor industri dan padat modal. Hal ini dalam paradigma empowering dinilai sangat kontradiksi dengan metode pembangunan di negara-negara dunia yang mengandalkan sektor pertanian dan padat karya serta meletakkan manusia sebagai subjek atau utama dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ala barat dinilai telah mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial yang bersifat individualistik, atau rusaknya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Baik, demikianlah beberapa hal yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.